sekarang dari tempat ini mendeteksi tempat lain sekarang. Dari laut jarak jauh. Jarak jauh. Nah, apa yang Jero lakukan itu? Pertama, yening tiang nih, mendeteksi tempat yang kita tidak tahu tempatnya. Umpamanya mendeteksi apa? Ada yang nanya. Nah, misalnya tempat A, ada terminal Banyumale. Banyumale, Ya. umpamanya itu. Ada apa di sana? Yang pertama yang saya lakukan adalah tetap tiang itu mohon kepada Ide Sesunan dulu, mohon jalan bahwa secara gini ada yang mohon biar mendeteksi tempat si A, si B, si C atau tempat kayu besar atau pelinggih gitu. Yang saya lakukan pertama, secara niskala tiang konsentrasikan dulu tempat itu. Biarpun tiang tenuneng ten pernah ke sana. Dan tiang konsentrasikan bahwa kalau memang itu suatu pelinggih atau satu rumah, kita konsentrasikan rumah itu, kita konsentrasikan pelinggih itu. Setelah itu, karena saya sudah dapat penugrahan, tiang mainkan jenana tiang pun iki, tiang sorotkan ke tempat itu. Setelah kita sorotkan ke sana dan kita menerima suatu getaran, berarti kita sudah connect ke tempat itu. Kita itu menerima getarannya, merinding kita, oh berarti kita sudah connect. Sekarang tergantung, sekarang orang yang nanya, apa ada di sana? Umpamanya gitu, apa ada di sana? Ya kita, jenana kita yang main di sini. Kita harus main jenana. Makanya antara nafas, jenana, dan konsentrasi itu betul-betul kita harus menyatu. Biar dapat nembus kegaiban yang ada di sana. Umpamanya saling melinggih. Saling melinggih. Kalau ini ada kunci. Kunci ini saya dapatkan dari olah batin olah kanuragan saya sendiri yang dapatkan. Mengolah sendiri. Karena sudah dapat penugrahan, akhirnya di batin, di jenana tiang tuh main bisa kok, bisa memikirkan seperti ini gitu. Apa menggunakan mantra enggak? Enggak ada mantra. Oh, enggak ada mantra. Yang tiang pakai adalah keyakinan. Keyakinan, kemudian Terus, olah batin. Oleh jenana. Gitu. Ya, terus setelah kita terfokus ke suatu tempat nike, bisa berdialog jero nike sampun api. Awalnya tiang bisa merasakan bahwa di alam lain itu, di alam sekali dan sekali itu memang benar ada. Alam sekali ya kita di itu memang ada kehidupan yang lain atau penghuni gaib lain. Awalnya tiang belum bisa tiang gini berbicara, cuman merasakan dan meyakini bahwa itu perwujudannya anak istri, anak lanang, anak sudah tua atau muda, bisa seperti itu dengan connect. Kita membayangkan, kita menemukan dan kita connect, ada energi yang connect kita, yang yakini bahwa itu benar, itu penghuninya, ada perwujudannya orang tua atau masih kecil, ada anak gitu. Lama yang prosesnya tidak bisa ngomong sama penghuni gaib itu. Tapi setelah lama kita gali, muncullah di hati kita yang paling dalam itu untuk bertanya gitu loh. Kita umpamanya contoh kita sudah menemukan dia perwujudannya, menemukan bentuk wajahnya gitu, dan kita yakini karena kita sudah connect dengan perwujudannya itu. Di batin kita yang bertanya, sire niki. Kalau kita ingin tahu siapa yang di sana, gitu. Sire niki gitu. Nanti secara niskala bukannya penghuni gaib itu yang bicara, saya ini tidak. Dia akan, yang tiang connect dengan alam nis itu mau bicara, tiang ada kode tersendiri, mengungkapkan dengan bahasa batin. Kadang-kadang tiang, kalau tiang sudah seperti itu, berarti batin saya menanya sama yang saya lihat di alam gaib itu. Umpamanya, sireniki, kan begitu di alam gaibnya. Nanti jawabannya, connect dia ke tubuh kita, dia connect. Oh tiang nih. Nah, tiang nih. Untuk membenarkan itu, tiang juga tidak harus baru dikasih tahu tiang ini. Harus percaya, tiang connect juga dengan energi. Benar gak ini? Kalau sudah tiang connect, berarti oh benar ini. Gitu. Mungkin ada nggak kendalanya nih gitu, ketika komunikasi dengan beliau yang melinggih di sana? Kendala-kendala ada nggak? Apa mulus sebegitu mulusnya? Yening tiang nih, Pang Ten Yuang. Yening tiang mendeteksi atau menguak misteri alam gaib yang ada. Astungkare tidak pernah tiang ada kendala. Kita ditelakai karena apa? Kita kan mohon dulu sama nis, kalau jangan kita langsung robok, bisa aja ada kendala. Mohon dulu dengan penghuni gaib yang ada.
Nah, misalnya kita mendeteksi jembatan, biasanya jembatan itu kan agak angker, atau bendungan agak angker gitu. Untuk mendeteksi bendungan apa sama? Bendungan itu bisa kayak semua yang kita deteksi secara jauh, yang kita deteksi kan energi gaibnya, penghuni-huni gaibnya, semua sama caranya. Semua sama caranya. Tekniknya sama. Kita mengolah semua di raga kita ini. Bukannya kita bicara langsung sama. Nah, itu yang saya terima. Tidak bicara langsung sama beliau. Semua akhirnya menyatu ke tubuh ini. Dan kita meyakini bahwa di sini juga ada taksu gitu loh. Taksu juga ini. Ya, yang paling dalam itu dianggap taksu. Karena kita mohon, kita bicara sama alam gaib itu, sama penghuni gaib itu. Jawabannya di sini dong muncul. Jawaban penghuni gaib itu muncul di sini. Nanti bibir kita langsung connect, nggak ngerti juga cara gini. langsung connect dia. Langsung connect. Nah, ketika connect misalnya dengan DHT ini, nah mereka yang menanyakan itu apakah mungkin punya pembanding dengan paranormal lain? Nah, bagaimana Jero mensiasati itu? Seperti yang yakin banyak yang menemukan hal seperti itu. Kadang-kadang ya sudah bertanya pada anak ikan di sini, dia ingin membandingkan benar nggak apa tidak. Sekarang begini, kita seorang anggaplah pemerhati spiritual ya, menjalani spiritual, kita sudah punya keyakinan tersendiri. Apa yang kita dapat itu harus yakini. Kadang-kadang bisa numpuk ini. Spiritual lain ditanya, umpamanya, oh ini melingin istri, ini istri, berarti kan sudah market kan. Kadang-kadang cuman versi namanya yang bisa berbeda. Tergantung paranormal yang onek itu. Kalau dia versinya ini ya, dia yakini itu. Kalau ini versi namanya si A, diyakini ya seperti itu. Cuman yang membenarkan itu adalah perwujudannya biasanya kalau kesamaannya. Nah, kembali lagi Jero, bagaimana pandangan Jero selaku praktisi alam gaib terhadap adanya memedi, donye, nah, kalau di Bali sebut saja anak langgumi gitu. Nah, gimana Jero? Inggih, selama tiang menjalani spiritual, tiang sudah jalan konsultasi spiritual ke daerah lain banyak. Memang benar, kita harus yakini bahwa di dunia ini ada yang namanya alam skala dan alam niskala. Kalau di Bali kita sangat yakin dengan di alam niskala juga. Ini tiang kan sering sudah terjun ke tempat-tempat angker untuk menguak misteri gaibnya nih. Memang sama sebenarnya kehidupan di alam gaib dengan alam skala ini hampir sama kehidupannya. Terus kadang-kadang kalau memang seperti yang Pak Kadek bilang ada memedi, tonye itu kan tingkatan yang ada di alam gaib itu. Kalau memang bahasa sudah memedi, pasti sudah terpikir di gini kita itu anak-anak kecil, rambutnya ini sudah sudah umum lah di Bali gitu. Di alam gaib itu sudah semua ada tingkatannya dan ada tugasnya masing-masing. Sama seperti kita, ada juga di suatu tempat ada model stananya, rumah-rumah gaib itu ada memang. Nah, apa yang tiang lihat selama tiang menekuni alam dunia gaib itu memang ada. Nah, terus bagaimana teknik Jero berkomunikasi dengan alam inke? Ya, anak langgumi, memedi, kan ada katanya memedi hitam, memedi putih, kan gitu ya. Kemudian ada tunye, berkomunikasi seandainya ada orang yang kesisipan atau salah. Umpamanya, gitu, ya seperti yang tiang alami dah sering ada orang yang bertanya ke tiang. Kadang-kadang mungkin dia sakit gimana. Kadang-kadang ada juga sisip dari alam gaib ada. Betul. Contohnya ini contoh ya. Umpamanya ya si A kan tidak tahu tempat itu angker. Dia menebang pohon tanpa ragana nguningang Setelah ditebang dia langsung perutnya sakit sampai melilit-lilit, dibawa ke dokter juga tetap sakit, sudah dikasih obat gini. Dia datang ke kita dan kita mohonkan dulu tetap tiang tetap kenis sekali duman nguningang sama leluhurnya dia juga kita nguningang gitu. Tentang boleh biar dibukakah lawangan gaib itu gitu. Setelah kita baru tiang
kan orangnya udah ada ini yang sakit. Kita cek dia. Oh, kalau memang itu ulian kesambat, kesalahan dari penghuni gaib, akan di jenana dia akan ada konek ya dengan sakit itu. Nanti muncul loh suatu gambaran bahwa orang ini sisip, dia menebang pohon, tidak mengang, itu modelnya. Ya kita konek dengan penghuni gaib ini. Kalau ini yang tiang, ya ada anak kesisipan umpamanya dengan roh-roh gaib, entah itu roh yang terendah sampai yang tertinggi ya. Ya kita konek bicara apa kesalahannya. Kalau memang dia salah dan kita tanyakan sama orang sakit itu, oh iya nak nebang pohon atau ngabas sing pas ada penghuni gaib dikena dia, akhirnya dia ke tubuhnya dia disakiti juga. Ya kita mohonkan maaf, yang cari balik tiang tunen dah gandeng lempan. Mohon maaf. Ya nastir itu bisa sembuh dan itu sudah banyak terjadi. Contoh kasus di suatu desa nih. Di suatu desa ada seorang buruh menebang pohon. Ya. Nah, pohonnya sudah gergaji kan? Setelah digergaji tidak rebah. Ya. Nah, terjatuh kan? Ya. Nah, besoknya baru dicari, justru pohonnya ini yang jalan mencari orang buruh ini. Juar meninggal. Ya, itulah proses niskala. Ya. Itu berarti secara niskalanya bahwa pohon itu yakin pasti ada penghuni gaibnya. Dan tidak diterima pohon itu harus ditebang. Yeah. Gitu. Mungkin dia ada kejadian ini ya. Padahal pernah tiang di Karangasem tebang pohon. Padahal dia belum piuning nih. Ya, ini sudah juga. Sampai nu piuning Yeah. Tapi setelah ditebang tas tidak mau sing hidang nebang nih. Masih berdiri. Masih berdiri. Mungkin waktu mau piuning itu yang mau piuning kan orang tidak tahu jenane, tidak tahu alam niskala, buruh itu sendiri. Ya tiang napang. Belum tentu penghuni gaibnya ini menerima, ngasih nebang. Makanya Eni Raga di Bali itu nak percaya dengan hal-hal yang gaib, apalagi pohon-pohon besar itu. Setidaknya kalau menebang pohon itu harus cari orang yang ngerti dan bisa connect dengan penghuni itu. Kalau memang tempat itu tidak boleh ditebang, ya jangan. Kalau ditebang risikonya besar, bisa nyawa. Ya. Kita besok paginya baru pohon yang semestinya tumbang, tidak tumbang, besoknya baru kok pohonnya yang nyari yang nebang. Ya gitu. Itulah berarti itu kejadiannya. Ya udah kena karmanya. Oh gitu. Padahal ini buruh sudah pakai Banten, tapi dia kan tidak bisa ngonek sama penghuni di sana. Akhirnya kan dia tidak tahu diizinkan apa enggak. Makanya ini tiang sering juga kalau ada orang ngingsirang pohon besar atau menebang pohon besar atau ngingsirang salah satu pelinggih yang lama mau dibikin baru. Kadang-kadang tiang kan banyak untuk gini. Ya tiang konek dumun. Kayun kayun napitan. Kalau sudah beliau kawin, ya dia ngajak Pak cari dengan perline. Kalau sudah ada kayun, dia tidak akan main-main. Beliau tidak berkehendak untuk digingsir. Dan dia. Berarti ya kita harus mendalami dunia gaib dulu. Ya harus gaibnya dulu kita cari. Ini kan masalah gaib soalnya, penghuni gaib gitu. Oh gitu. Oke, permisa Mahardika Channel yang dimanapun berada, yang berbahagia pada kesempatan ini. Demikian dialog kami, diskusi kami bersama Jero Gede Asmara dengan topik memasuki alam gaib. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi.